Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tentu yang pertama kita bersyukur sebagaimana biasa. Kesyukuran adalah menggunakan setiap nikmat untuk tegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita benar-benar harus terkonversi menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita terus istiqomah di atas ibadah-ibadah itu sehingga nanti ketika dipanggil oleh Allah dalam kondisi sedang di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, yang itu adalah tanda bahwa kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah, insya Allah. Kita optimal menjaga kalimat la ilaha illallah, karena itulah yang akan menjadi kunci surga kita, insya Allah. Matur nuwun. Barakallah. Jadi kita berupaya terus setiap waktu untuk mengupgrade tentang kualitas kalimat la ilaha illallah kita. Kita sudah belajar tentang 7 syarat kalimat la ilaha illallah. Maka pada bagian itu kita betul-betul harus kuatkan terus, karena tidak ada artinya apapun walaupun kita punya fikih yang bagus yang lain, tapi kalau kalimat la ilaha illallah tidak sempurna, maka kita sama-sama tahu berpotensi untuk kesulitan mengucapkan kalimat itu ketika di akhir masa. Allah berfirman dalam Quran surah ke-14 ayat ke-27, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi kita mempelajari kitab sebesar itu, hari ini nggak saya bawa kitabnya, itu intisarinya sebenarnya di bagian ini kan, di bagian agar nanti kita ketika meninggal kita dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang itu adalah indikator paling kuat bahwa kita husnul khotimah. Yang jikalau husnul khotimah berarti LPJ kita bagus, laporan pertanggungjawaban kita bagus, yang artinya pantas dan dipantaskan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sampai di bagian bahwa kita akan dikumpulkan dengan orang-orang baik, orang-orang beriman ketika meninggal maka diletakkan di illiyin, dan kita akan ditemukan dengan orang-orang baik, kita akan disambut pula oleh orang-orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tentu saja berbahagia sebagai orang beriman, itu nanti begitu masuk ke alam barzah itu sudah dalam kondisi disambut oleh orang-orang mukmin yang lain. Bahkan mereka menanyakan, bagaimana kabar si fulan gitu. Misalnya Pak Parti duluan, misalnya Pak Parti maka menyambut ketika Pak Tovan datang, gimana kabarnya Ustadz Wahid misalnya. Itu nanti bisa ditanyakan seperti itu. Subhanallah, kalau kebetulan ditanyakan sudah meninggal duluan, yang ditanyakan sudah meninggal duluan, kok raketok, maka yang bersangkutan akan menjawab sesungguhnya dia finar, dia di neraka, pokoknya orang yang tersesat, sehingga tidak ditemukan di antara mereka. Maka berupaya menjaga kalimat la ilaha illallah itu adalah sebuah upaya besar yang memang perjuangannya itu luar biasa. Bayangkan satu syaratnya saja tentang keyakinan sudah menuntut kita sedemikian, sehingga bagi orang mukmin itu di dunia memang bukan waktunya istirahat, di dunia itu waktunya untuk kita beramal soleh. Maka sekecil apapun potensi amal dilakukan. Saya mengucapkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu amal bahkan yang dituntut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan bahwa sungguh pelit orang yang ketika disebutkan namaku tidak bersolawat kepadaku. Contoh kecil seperti itu, contoh kecil. Amalan-amalan kecil seperti itu yang terlihat kecil, tapi bentuk rasa syukur terhadap nikmat bisa berbicara. La yazalul lisanuk radban min dzikrillah, kata Rasulullah. Selalu basahi lisan itu dengan zikrullah, Nah, kita berhenti sejenak dari kitab Tamasyak ke Negeri Akhirat, berhenti sejenak untuk kita menata menuju ke Ramadan, tetapi tetap terkait, insya Allah, tetap terkait. Kita masih ingat dulu kita pernah belajar tentang
ihdinas siratal mustaqim. Kenapa ini menjadi penting? Iya, ini menjadi penting sekali. Menuju Ramadan itu bagaimana kita termasuk orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Dan ini memang kita mintakan setiap hari minimal 17 kali di dalam sholat-sholat kita. Bisa lebih bagi yang melaksanakan sholat-sholat sunnah sebagaimana jenengan lakukan. Kita sudah belajar sholat sunnah sangat banyak. Kalau jenengan hari ini sudah bisa 50 rakaat ya baik. Sebagian jamaah sudah sampai 100 rakaat sehari semalam. Karena apa? Imam Ahmad dalam kondisi sakit berapa? 100. Dalam kondisi sehat 300 rakaat. Nah, kita iso seket wis apik. Masya Allah, Masya Allah. Di situ disebut ya, tentang ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Ini poin penting banget ya. Yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka an'amta alaihim, kepada mereka diberi nikmat. Dijelaskan ini. Ini untuk menjawab orang-orang non muslim yang mengatakan ini loh, wong Islam ora ketemu pendak dino njaluk ihdinas siratal mustaqim, njaluk dalan lurus ora ketemu. Subhanallah. Ini dengan lihat ceramahnya Saifuddin Ibrahim itu yang murtad itu. Iki wong Islam lho. Nabine wae ora ketemu dalane. Kayak ndek ben tekan saiki ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Ora ketemu kan. Subhanallah. Padahal di ayat berikutnya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukannya orang-orang yang al-maghdub alaihim, yaitu dimurkai, dan ad-dallin adalah orang yang tersesat. Kita sudah sama-sama tahu tafsir terkait dengan al-maghdub alaihim dan ad-dallin. Sekarang coba kita melihat, kita menyambut Ramadan dari sisi ini. Sekali lagi, saya tidak akan menerangkan kepada jenengan fikih Ramadan, sudah bosan jenengan insya Allah. Saya akan melihat dari sisi yang lebih menjadi pembekalan utamanya. Ketika kita masuk Ramadan yang fihi lailatun khairum min alfis syahr, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, maka kita sangat berkepentingan agar di malam itu atau secara keseluruhan di bulan Ramadan itu, malam-malamnya dan siang-siangnya kita efektif. Maka jalan siapa yang kita taruh? Ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus yang Allah berikan. Dikatakan yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Mana tafsirnya? Jelas nih di dalam Quran surah An-Nisa 69, yang sebenarnya didului 68. 68 dikatakan wala hadainahum siratum mustaqima, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Maka di ayat 69 ini menjadi tafsir terhadap kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, ketika kita bahas Quran surah Al-A'la 14, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Di antara yang kedua adalah tidak menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Ini apa? Berarti taatnya itu sempurna. Taatnya sempurna. Di sini katakan wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama Allah alaihim, mereka itulah orang-orang yang ma'a itu bersama orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Nyambung nggak dengan tadi itu? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, kepada mereka itu loh diberi nikmat. Di sini disebutkan wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'ama Allah alaihim, mereka itu loh yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Ini makanya dikatakan tafsir dari ihdinas siratal mustaqim terletak di ayat ini. Berarti mau apapun situasi kita, kita harus mengenali mereka itu an'amallahu alaihim, yang mereka itulah yang mendapatkan nikmat.
Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. 4 golongan. Jadi jenengan itu masuk ke Ramadan berbekal dengan apa tuh sifat 4 golongan ini? Itu loh. Kita kan pengen sukses. Contoh Nabi Muhammad SAW, ajwa dan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang ajwa dan nas, orang yang sangat suka dengan kebaikan. Dalam kasus ini kebaikan secara keseluruhan, tapi disebut secara khusus masalah sedekah nih. Ketika datang Ramadan, lebih jadi ajwa dan nasnya lebih lagi, berlipat-lipat. Contoh, ketika jenengan masuk ke wilayah, masuk ihdinas siratal mustaqim, kemudian jenengan dikatakan golongan mereka minan nabiyyin, kita lihat Rasulullah bagaimana nih, bagaimana Rasulullah membangunkan istrinya di malam-malam akhir bulan Ramadan, bagaimana Rasulullah sampai iktikaf di akhir bulan Ramadan. Itu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang seharusnya kita tanam betul. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin, sifat-sifat suhada, sifat-sifat solihin, kita mesti tahu. Orang soleh kita sudah pernah bahas juga. Siapa orang soleh? Kemudian dikatakan wahasuna ulaika rafiqo, mereka itulah sebaik-baik teman. Maka masuk bulan Ramadan harus punya teman yang mendukung untuk kebaikan. Pak Tovan itu udah nanya ke saya, Ustadz, nanti bulan Ramadan gimana ya? Hari-hari biasa jemput. Harinya beliau, pokoknya nanti yo buka bersama langsung aja sama Ustadz, 14 sampai tarawih. Nah, ini merencanakan punya teman berjuang. Dan ini keberkahan, ini kecerdasan Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya. Tanpa perencanaan baik seperti itu, enggak memenuhi syarat apa yang para sahabat. Para sahabat menyebut di bulan Rajab itu sudah nandur. Sudah nandur. Bulan tanduran Rajab itu. Masuk bulan Sa'ban disiram. Ramadan tinggal panen. Kalau jenengan punya kebiasaan seperti yang ditanam Pak Tovan hari ini, biasa jemput hari-hari biasa. Bulan Sa'ban disiram, bulan Ramadan insya Allah tinggal panen. Maksudnya panen bagaimana? Allah akan kasih seluruh fasilitas untuk bisa itu. Ini jangan perlu perhatikan ini. Bahwa dulu saya masih ingat ketika saya belajar motivasi, bahwa melangkah itu 50% dari sukses, ya enggak? Ini mulai kapan? Jadi makanya mulai itu 50% dari kegiatan seluruhnya, dan itu betul itu. Biasanya hambatan orang ketika hendak menyelesaikan misalnya 5 kali khotam, 10 kali khotam dalam bulan suci Ramadan, kendalanya adalah ketika memulai dia mengatakan, nantilah dirapel. Ya kan? Setan kan begitu itu. Bar maghrib promosi Quran, kulah bar isya sisan wae. Akhirnya ora situ. Akhirnya boro-boro 5 juz. Boro-boro 5 kali itu. Sekali aja enggak. Gara-gara ditunda-tunda seperti itu. Maka mari kita betul-betul melihat diri kita. Apakah kita sudah di track itu? Sudah di track dalam posisi kita kayak mereka enggak sih? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Kata Allah, wahasuna ulaika rafiqo. Mereka itu loh sebaik-baik teman. Dan memang tidak banyak ya. Orang-orang yang mau soleh itu nggak banyak nih. Kalau kajian seperti kemarin yang Taman Tirto itu Pak Tovan banyak, itu memang momen-momen nih, kajian-kajian akbar seperti itu. Jadi kajian-kajian yang rutin seperti ini kan biasanya memang nggak banyak. Meskipun di Gunung Semut termasuk banyak nih Pak, Gunung Semut termasuk, Masya Allah nih. Di Al-Ma'arij itu termasuk banyak juga, rata-rata di atas 70 orang. Jadi cari teman soleh itu memang bagian dari apa yang kita harus lakukan. Orang sudah tua konjone orang soleh ini repot banget. Wong wis tua konjone iso idolan wae repot banget. Nggih. Kita betul-betul ingin, karena memang begitu. Allah katakan wahasuna ulaika rafiqu. Allah yang berfirman loh, ini nggak main-main. Mereka itu loh yang sebaik-baik teman. Ini udah dimensi bagaimana kita mendapatkan surga. Orang yang berteman dengan orang yang lomoh, dia akan ikut lomoh, yakin. Orang yang berteman dengan orang yang pelit, dia akan ikut pelit lama-lama. Maka Allah menegaskan, mereka itu loh sebaik-baik teman. Coba jangan pikirkan betul itu. Wahasuna ulaika rafiq. Udah disebut. Nah ini
Sementara banyak ya kaum muslimin yang belum paham seperti ini, sehingga dia melewati waktunya itu hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Nah, ini masih dimensinya tentang, masih terkait dengan kitab kita, yaitu Tamasyakan Negeri Akhirat. Kita berharap betul menjadi orang yang yakin. Yakin. Ini ditanam betul ya. Saya sekali dibaca sama Pak Pardi di pengimaman itu sampai sekarang masih ingat bahwa beliau hafal Al-Hujurat 15. Dan itu saya berharap kayak Pak Pardi itu udah ngelentek tuh tafsirnya terkait dengan ayat itu. Orang-orang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu. Jadi yakin itu memang nggak ada keraguan. Kalau ada keraguan namanya bukan yakin. Bentuknya apa? Dia jihad. Bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Seluruh fasilitas yang dia miliki, kekayaannya, tenaganya, betul-betul untuk fisabilillah. Itu loh intinya. Kadang-kadang kita keliru nih, punya kekayaan sampai bingung mau untuk apa, punya waktu bingung untuk apa. Fisabilillah. Memang kadang-kadang orang itu butuh pemicu, butuh pemicu. Di antara hikmah Ammar menghadapi kecelakaan seperti itu, saya masya Allah Pak Wardi merasa mendapatkan banyak dukungan itu. Orang berbondong-bondong ke rumah seperti itu, masya Allah. Itu mengingatkan bahwa teman-teman baik itu penting. Bahkan saya jadi tahu tentang jaringan yang bisa ngurusi warna-warna itu. Jadi tahu semua, masya Allah. Nah, ini berkah dari sebuah kejadian. Kalau kita ambil dari sisi yang positif. Kemudian yang berikutnya, kita berbekal menuju Ramadan berkait dengan bagaimana kita ngopeni hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini penting banget ini. Sebagian orang akan sangat menderita kehilangan harta. Wong saya saja kemarin ketika, kalau saya nggak kehilangan mungkin ketika diopo untuk rumah sakit begini dan begitu, pikirannya kan, ya Allah, dalam kondisi seperti ini harus seperti ini. Itu bukan kehilangan, itu mengadakan kemudian dihilangkan kan itu. Nggak tak golek terus gue bayar. Itu kita susah. Jadi dengan kehilangan aset, entah mobil, entah apa, mungkin dengan susah. Tapi bagi orang-orang yang beriman dengan iman keyakinannya penuh, itu kalau urusan dunia kan bisa tergantikan oleh Allah. Tapi ketika hidayah yang hilang, ini masalah. Ini masalah. Jadi menuju Ramadan itu kita mohon kepada Allah agar hidayah itu nempel betul. Maka kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Quran surah Al-Imran ayat ke-8 nih, masih di halaman pertama. Nah, ini kita jagain benar nih. Jadi apa yang sudah kita pelajari, kemudian kita dapat hidayah di atasnya, kita jagain betul, jangan sampai kita kehilangan hidayah itu. Tahu nggak Bapak Ibu semuanya? Ketika seorang mukmin, seorang muslim kehilangan hidayah, Allah sebut sebagai apa? Kata Allah, kal an'am balhum adol, kata Allah. Quran surah Al-A'raf 179. Seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk. Jadi kalau orang nggak punya hidayah itu dikatakan oleh Allah, koyo hewan ternak, bahkan lebih buruk dari hewan ternak. Bayangin, hewan ternak begitu ya nggak punya akal, cuma punya insting. Kita diberi akal, kok kehilangan hidayah, nggak mau ibadah, nggak mau duduk di majelis, nggak mau sholat, nggak mau sodako, lah terus kepiye? Makanya derajatnya di bawahnya hewan ternak, kata Allah. Nah, ini terkait dengan penduduk neraka jahanam. Wala qad darokna li jahannam, sesungguhnya, sungguh-sungguh yang namanya jahanam itu diisi oleh katsiran minal jin wal ins. Jadi bahan bakar neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan manusia dan jin. Kita lihat kemarin di Quran surah Shad, ketika iblis mengatakan fabi izzatika,
dengan kemuliaan-Mu ya Allah. La ughwiyannahum ajma'un, kata iblis. Pokoknya demi keistimewaan keutamaan kemuliaan-Mu ya Allah, saya akan sesatkan tuh seluruh manusia. Makanya di sini nyambung bahwa memang penduduk neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia yang tersesat maksudnya. Dan keinginan iblis itu semuanya. Makanya kemarin saya sampaikan ke jenengan kan, iblis itu nggak ada belas kasihan. Orang sudah tua, jalan aja udah susah, masih booking perempuan, kata Pak Taufan. Kata Pak Taufan, ini cerita saya dapat dari Pak Taufan. Masa iya ada orang jalan aja udah, kata Pak Taufan, apa, ngambil perempuan 3 orang masuk ke hotel. Subhanallah. Kalau iblis nggak mengatakan la ughwiyannahum ajma'un, mungkin begini iblis, alah wis tua kasihan mesake lah, mesake rasa digoda. Enggak. Apalagi jenengan yang sehat bugar, subhanallah, pasti digoda, pasti disesatkan, subhanallah. Kata Allah, lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya enggak untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Ini sifat pertama. Jadi jenengan masuk Ramadan itu hindari itu sifat ini bahaya banget nih. Jenengan diberi hati, tetapi jenengan tidak mau mempelajari ayat-ayatnya Allah. Kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha. Subhanallah. Saya baca ayat itu takut gitu. Kan itu kan dengan nikmat kan, diberi hati yang sehat, diberi mata yang sehat, diberi pendengaran yang sehat. Subhanallah. Mereka diberi penglihatan, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberi kemampuan untuk mendengar, tapi tidak untuk mendengar ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, mereka adalah ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Allah loh ini yang menyebut. Balhum adol, bahkan lebih buruk dari itu. Subhanallah. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Makanya sering kita sebutkan nikmatani maghbunun, 2 nikmat yang selalu melalaikan manusia, menipu manusia, as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Jenengan coba, jangan punya sehat terus lali. Makanya Mas Nono, jenengan yang sering mengalami sakit Mas Nono, sebenarnya dari sisi lain karunia Mas Nono. Karena jenengan tidak akan tertipu dengan kesehatan jenengan akan diingatkan oleh Allah dengan banyak sekali. Ketika sakit kita merasakan Mas Nono betapa mahalnya sehat. Orang kadang-kadang ketika sehat terus tuh kadang-kadang lalai, malah dolan wae. Sebagian orang malah mancing wae. Subhanallah. Atau orang sudah pensiun, jelas kan waktunya sudah sangat longgar. Pak Parti sebentar lagi Pak Parti. 2026 nih Pak. Ketika waktu itu datang ngebut ibadah, ngebut ibadah justru. Ini banyak orang yang justru setelah pensiun malah dia ngambil problematika post power syndrome, terus jadi ngelopro malah. Nah ini jangan terjadi. Jadi hati kita, mata kita, pendengaran kita diperhatikan nih, menuju Ramadan ini nggak main-main ini, agar terjaga hidayah. Kemudian kita kan berdoa nih, Allahumma balighna Ramadan. Kita belajar kitab yang tebal itu tentang tamasya ke negeri akhirat, diantaranya mempertahankan nyawa tetap di badan supaya kita masih punya waktu, kan gitu ya kita maksud. Dan kita berharap waktu itu sampai di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ini tulus diminta nih. Saya bilang sama Amar, coba kalau kamu kemarin di depannya ada mobil ketubruk, udah bubar. Ini untuk menyembuhkan sampai ke Ramadan saja, walau alam, padahal jadwal imamnya sudah penuh. Subhanallah. Kita sama-sama nggak tahu, tapi kita mohon kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya di bulan Ramadan ya Allah.
Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Redaksi doa yang lain yang menakjubkan, kita sudah pernah bahas. Jangan ditinggal doa itu. Kenapa? Coba jenengan lihat ya. Di dalam Quran surah At-Taubah 36, Allah berfirman, "Inna iddatas suhuri indallah isna asara sahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fiina anfusakum ila akhir ayat." Allah menyebutkan bahwa perhitungan bulan di sisiku 12 diciptakan sudah sejak lama. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan hurum, bulan yang disucikan, bulan istimewa. Apa saja? Salah satu mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Ya kan? 2 bulan terakhir plus 1 bulan pertama Al-Muharram. Kemudian yang satu adalah Rajab. Coba jangan perhatikan. Tersebut nggak Ramadan di situ? Ada nggak Ramadan di situ? Nggak ada kan? Ada nggak Pak Wardi? Nggak ada Pak Wardi? Nggak ada. Allah itu menyucikan 4 bulan dalam 12 bulan. Yang di situ haram berperang, membunuh berbahaya, berbuat keburukan akan dilipatkan dosanya. Nggak disebut Ramadan loh di situ. Pertanyaannya sekarang, kenapa Ramadan menjadi sangat istimewa? Ada apa? Padahal tidak masuk ke dalam bulan hurum. Nah ini saya berharap dengan punya kesadaran ini. Jadi sekali lagi saya mengajarkan fikih, mengajarkan Ramadan pada jenengan, tidak akan mengajarkan fikihnya saya. Sudah hafal jenengan mukon zikir, kon puasa, ya kan, nahan lapar dan dahaga. Saya tuh nggak mau jenengan masuk Ramadan masuk dalam hadis ini. Ruba shaimin laisa lahu min syami illa ju'ul atos. Banyak rubah tuh banyak, nih, menunjukkan banyak. Akan banyak orang yang masuk Ramadan nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini kan masalah. Atau rubah qaimin laisa lahu min qiyamihi. Ada banyak orang yang sholat malam nggak dapat apa pada sholat malamnya kecuali lelah dan ngantuk. Bayangin. Kita tidak ingin seperti itu. Maka bekal hati, bekal kedudukan hati itu menjadi penting banget. Seperti ini yang harus kita bahas. Sepertinya harus kita bahas. Jadi menyadari Ramadan itu luar biasa, itu penting. Kenapa? Lu jenengan mau nyambut tamu, kalau jenengan anggap tamunya istimewa, walaupun tamu datang 2 jam jenengan ngecat rumah lah, bersih-bersih lah macam-macam. Iya enggak? Tapi kalau jenengan tamunya dianggap enggak istimewa lah, biasa saja lah. Ya saonone lah. Iya enggak? Normal begitu kan? Kalau jenengan tahu keistimewaan Ramadan dengan sadar sepenuhnya, jenengan akan menyiapkan dengan sebaik mungkin. Ini yang kita betul-betul bisa harapkan betul kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberi taufik agar kita betul-betul bisa menyiapkan itu. Nah, sepakat para ulamanya tentang ini, bahwa Ramadan menjadi sangat istimewa itu karena apa yang disebut di dalam Quran surah Al-Baqarah 185. Quran surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini awal ayat mengatakan apa? Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Lihat hadis yang lain. Ini ayatnya. Hadisnya mengatakan apa? Pak Parti apal kecil beliau pengajar tahsin. Hadis andalan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Coba jangan hubungkan. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran, tentu saja mengamalkannya dan mengajarkannya. Memang mengajar itu harus belajar, nggak boleh. Jadi kan kalau belum belajar betul clear ya jangan ngajar, apalagi Al-Quran. Dikatakan yang belajar dan mengamalkan dan mengajar Quran itulah khair, yang terbaik di antara kalian. Maka bulan yang di dalamnya dihubungkan dengan turunnya Al-Quran jelas jadi bulan yang terbaik. Paham sekarang maksudnya? Paham? Maka coba jangan perhatikan, berarti interaksi kita dengan Al-Quran di sepanjang bulan Ramadan prinsipil banget. Ini yang saya katakan, tanam tuh di bulan Rajab.
banyak-banyakin berinteraksi Al-Quran supaya nanti di bulan Sa'ban kita tinggal rawat, Ramadan tinggal panen, sehingga mudah berinteraksi dengan Quran. Bayangkan, tidak tersebut dalam At-Taubah 36 tentang keutamaan bulan-bulan yang dulu sebelum Rasulullah datang itu nggak diistimewakan tuh sama orang-orang kafir Quraisy. Dulu sejak Nabi Ibrahim sampai sekarang, sampai Nabi Muhammad SAW turun, itu 4 bulan itu diistimewakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab udah diistimewakan sejak dulu. Belum Ramadan. Ramadan itu setelah hijrah. 13 tahun Rasulullah di Mekah sudah ada perintah puasa belum? Belum ada perintah puasa. Baru ketika hijrah. Subhanallah. Menjadi sangat istimewa karena disitulah diturunkan Al-Quran yang dia petunjuk dan pembeda yang akan memisahkan antara yang batil dengan yang hak. Masya Allah, merinding saya ketika melihat sejarah keistimewaan bulan Ramadan. Sekali lagi, karena setiap apa yang dihubungkan dengan Al-Quran maka menjadi istimewa. Maka kalau jangan mau jadi manusia istimewa, hubungkanlah dengan Al-Quran, dan itu betul. Jangan lihat Ustadz Abdul Tuasi kali itu, teman di Teknik Kimia 2001 beliau itu punya pondok Darus Sholihin sekarang. Itu berangkat dari apa Pak Parti? Dari tahsin Pak Parti. Kebetulan istrinya itu PGSD dan dia punya biasa ngajar. Pertama ngumpulin 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya muridnya itu 600 anak-anak. Bayangin, waktu pertama ngajar belum clear Pak Parti, belum dapat syahadah pengajarnya Pak Parti. Baru-baru ini dapat syahadah dari AMM. Dia kerjasama dengan AMM. 40 sekarang pengajarnya. Dari situlah kemudian para orang tua yang murid-murid ini jadi tertarik ngaji. Makanya konsep saya juga sama. Saya nanti insya Allah mendirikan pondok dengan konsep seperti itu. Sekarang sudah jalan. Istri saya itu muridnya sudah lebih dari 150 orang ya di sekitar situ. Saya berharap nanti kemudian jadi ikut pada akhirnya. Bapak ibunya ikut, jadi mau belajar. Orang kalau melihat anaknya pinter kan senang, iya enggak? Iya enggak? Kadang-kadang orang ribut dengan macam-macam. Udah Quran dulu. Karena Pak, jelas siapapun yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya pasti jadi orang istimewa. Pasti jadi orang istimewa. Karena Pak, dia keluarganya Allah. Kata Allah, di antara keluarga-keluargaku di bumi adalah sahibul Quran, sahabatnya Quran. Bagaimana mungkin menjadi keluarganya Allah kok dinistiakan? Mustahil. Mustahil. Maka sekali lagi, bulan Ramadan menjadi sangat istimewa dengan seluruh turunannya, dengan tahu fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada malamnya lebih baik dari 1000 bulan, karena Al-Quran diturunkan di bulan itu. Mungkin jangan bertanya, memangnya Al-Quran turun di bulan Ramadan toh? Maksudnya gini, Al-Quran itu pertama turun itu di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, rumahnya Al-Quran di langit pertama, itu di bulan Ramadan. Di malam yang penuh barokah, malam Qadar. Itu maksudnya. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya turunnya Al-Quran di malam yang penuh dengan barokah. Malam Qadar, malam penentuan takdir. Masya Allah. Bahkan nih, bulan haji kan harus di bulan haji, gitu. Ini namanya bulan haji, harus di bulan haji. Kita hajian harus bulan haji. Tapi bulan Ramadan itu, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan seperti umroh ma'i bersamaku, bersama Rasulullah, yang pahalanya besar sekali. Pahalanya besar sekali, sehingga bulan Ramadan itu menjadi sangat istimewa karena hal-hal seperti itu. Belum disambi. Jadi pertama, jenengan bahagia menyambut datangnya Ramadan. Ini dekat banget ini, udah dekat banget. Atakum Ramadan syahrun mubarak, kata Rasulullah. Aftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan itu diperintahkan untuk puasa.
tuftahu abwabul jannah, kata Rasulullah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun niron, ditutup pintu-pintu neraka. Jadi dengan tentang ini cari kampus ustadz lain deh, insya Allah banyak yang bahas itu, ya kan. Wa sufidatis sayatin, dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairu min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang dimensi waktunya seperti 1000 bulan atau 84 tahun, 83 tahun 4 bulan. Man hurima khairoha, barang siapa di malam itu, kata Rasulullah, terhambat dari kebaikan, qad hurim, ini akhir hadisnya, sungguh dia orang yang benar-benar terhalang. Lah ora kaya ngono kepiye, sewengi kok senilai 1000 tahun, 1000 bulan, kok nganti awake dhewe ngorok. Subhanallah, kata Rasulullah, qad hurim, itu orang yang benar-benar terhalangi. Dilalai kok pengen sakit, subhanallah, subhanallah, kita nggak ingin itu. Arab tegak malam ora iso, Arab sedekah ora iso, subhanallah. Makanya sering saya katakan, kalau misalnya ternyata jenengan dana terbatas nih, minimal 10 hari terakhir malam itu jenengan sedekah minimal. Nek ora sekang tanggal 1 misalnya, syukur-syukur sejak tanggal 1 jenengan udah 100.000, pasti ada 100.000 yang nilainya sama dengan 83 tahun. Paham ya? Kita hitung-hitungan matematis maksudnya. Tapi nek, aduh, aku duitnya mung sak yuto ya, sing go sedekah. Letakkan tuh di akhir Ramadan tuh. Malam selikur 100.000, malam rolikur 100.000. Sehingga satu di antara 100.000 itu seperti kita sedekah 100.000 setiap malam selama 83 tahun. Itu loh. Maka Rasulullah mengatakan, man hurima khairuha, barang siapa yang malam itu terhambat dari sebuah kebaikan, qad hurim, dia benar-benar orang yang terhalangi, subhanallah. Malam itu nggak bisa baca Quran 1-2 halaman, rugi banget. Jadi kan tahu Nabi Nuh alaihissalam itu dakwahnya sangat 140 tahun. Nabi Nuh dakwahnya 940 tahun. Sebelum berdakwah dan setelah berdakwah total 1400 tahun umurnya. Lah kita cuma 60-70 tahun saja. Nek ora ketemu malam qadar dengan kebaikan, yuk kalah adoh, kalah jauh. Makanya Allah berikan keistimewaan ke umat Muhammad SAW, ada malam qadar. Itu nih, paham di sini, paham nih? Kita berharap betul ya. Dan ketahuilah, ini rukun Islam. Karena orang nggak sadar nih puasa Ramadan itu rukun Islam. Yang tidaklah rukun Islam seseorang menjadi sempurna kecuali dipenuhi rukun-rukunnya. Batal Islam seseorang kalau kehilangan satu rukun. Jangan mengatakan puasa orang wajib, jangan siapa puasa wajib. Batal Islamnya dengan batal, jadi kafir seketika itu, subhanallah. Kalau mengatakan aku urung iso puasa, aku cik males, ya nggak batal. Tapi kalau mengatakan jarine sopo puasa Ramadan wajib, jarine sopo, itu batal Islamnya. Di antara nawakidul Islam, 10 nawakidul Islam, 10 pembatal keislaman seseorang, di antaranya adalah menghilangkan yang wajib. Sholat wajib, jarine sopo sholat wajib. Nah, ini batal Islamnya. Ingat nih, satu hal yang perlu jenengan juga rencanakan dari sekarang. Ini saya nggak lazim Pak Pardi. Yang saya sampaikan ini kan nggak lazim pada umumnya Ustaz sampaikan. Karena kalau yang lain insya Allah jenengan udah paham lah. Saya berharap jenengan lebih dari itu. Jenengan udah ngaji lama. Ingat nih, dikatakan innalillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah itu punya malaikat-malaikat yang sayyahin, yang selalu berkeliling. Selalu berkeliling. Kemana kelilingnya? Ke majelis-majelis seperti ini. Ini tuh malaikat datang ke sini banyak dengan perlu sadar. Ini kayak gini nih, malaikat tuh banyak banget di sini. Dan dia mengundang teman-temannya untuk berkumpul di sini dengan sadar ini. Maka di antara ibadah terbaik bulan Ramadan, ya begini ini. Begini ini. Jangan di bulan Ramadan judul jenengan malah kehilangan majelis seperti ini. Rugi banget. Innalillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah punya malaikat yang selalu berkeliling kemana? Mencari majelis-majelis seperti ini. Begitu ketemu dia pengumuman ketemunya, nengkene kilono, bayangin kayak gitu. Kedatangan malaikat untuk apa? Keberkahan, ngangkat doa-doa kita.
Malaikat ke atas ditanya, dari mana kalian? Allah bertanya bukan tidak tahu, Allah sudah tahu. Untuk menegaskan kepada kita, dari mana? Dari tempat yang di sana hambamu memujimu. Masya Allah. Ditanya sama Allah, mereka minta apa? Minta sorga. Jangan minta sorga kan? Ya kita duduk seperti ini dalam rangka apa? Minta surganya Allah kan akhir-akhirnya. Gimana bang? Kita belajar kitab tebel tuh yang kita pelajari itu dalam rangka apa? Matinya mati husnul khotimah biar dapat surga. Maka ditanya malaikat, mereka tuh yang duduk minta apa? Minta surga ya Allah. Malaikat berlindung dari apa? Ditanya lagi malaikat, berlindung dari nerakamu ya Allah. Iya enggak? Kita begitu enggak kita? Kita duduk seperti ini dalam rangka supaya terhindar dari neraka kan? Iya kan? Kita mau duduk seperti ini menghilangkan, menginvestasikan waktu dalam rangka supaya enggak masuk nerakanya Allah. Sebagian orang-orang sufi, mohon maaf nih, mengatakan kalau orang beribadah masih ingin surga dan takut neraka berarti nggak ikhlas. Kok iso kayak gitu subhanallah? Allah yang perintah kita minta surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Suruh cepet-cepet kita menuju surganya Allah. Kok dikatakan nek kowe ibadah sih pengen surga, wedi neraka berarti kok ora ikhlas. Subhanallah, subhanallah. Ini kadang-kadang ada golongan yang tersesat dalam bidang akidah. Koyoknya indah banget tuh itu. Alah jenengan ibadah sih pengen surga gitu. Biasa itu. Urung ikhlas sampean. Banyak yang seperti itu. Iki lho, nggonku iki lho, kelompokku iki lho. Ora ana surga ana neraka tetep aku ibadah ke Gusti Allah. Subhanallah. Koyok-koyoke indah, koyok-koyoke bener banget. Padahal niku keliru. Kemudian dikatakan ushidukum an yaqad ghafartu lahu. Sesungguhnya kabarkan kepada mereka malaikat, orang-orang yang duduk itu sudah diampuni. Jenengan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika jenengan kemarin punya problematika, dosa-dosa kecil, diampuni oleh Allah dengan duduk jenengan seperti ini. Kata-kata ushidukum, saksikan kata Allah. Mereka sudah diampuni. Masya Allah. Saksikan nih bahwa mereka sudah diampuni. Kemudian malaikat mengatakan, ini ada bagian yang lucu. Ya Allah, di situ ada orang yang datang bukan dalam rangka untuk ngaji. Ada nggak yang begitu? Saya di maba itu sering itu. Ada orang datang, "Lu rene ngapa?" "Lah piye keplok soe ngeterke bojoku. Daripada aku mulih balik, wis aku tengok-tengok ning kene lah. Ngaji ora wi?" Enggak ngaji itu. Enggak ngaji. Kata malaikat ada orang-orang begitu. Ya Allah, ada orang yang cuma duduk-duduk nggak ngaji itu. Kata Allah, humul kaum mereka adalah kaum yang dimuliakan. Siapapun yang duduk dengan mereka ikut diampuni dosa-dosanya dan nggak dihinakan. Bayangin sampai istimewanya majelis. Bukan majelisan ya. Bukan majelisan ya. Sekarang lagi namanya majelisan, pakai bendera-bendera. Malah orang sholat subuh malahan. Subhanallah. Jadi nanti bulan Ramadan jangan lepas yang seperti ini, justru momen mempelajari Al-Quran. Karena di bulan Ramadan itu menjadi istimewa karena ada Al-Quran. Apa yang dipelajari Al-Quran? Ya di majelis-majelis seperti ini belajar tentang Al-Quran. Ini kadang-kadang dilewatkan ya, oleh sebagian orang. Dia konsentrasi kepada 6 amalan di bulan Ramadan yang jenengan sudah hafal. Ini kalau 6 amalan di bulan Ramadan sudah hafal. Tapi kita ingin lebih dari itu. Karena kita sudah belajar cukup lama. Adapun kemudian keistimewaan Ramadan, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, jenengan akan dengar dari banyak ustaz insyaallah. Barang siapa yang puasa di siang hari akan diampuni dosanya. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang tegak salat malamnya akan diampuni dosa-dosanya. Demikian juga ketika malam Qadar, kita mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta ampun kepada Allah. Itu memang konten utamanya. Tapi untuk mendukung itu kita butuh hal-hal yang seperti ini. Maka sekali lagi saya ingatkan, Syahrul Rajab, Syahrul Zarok sudah lewat. Zarok itu nanam. Kemudian Sya'ban Syahrul Syakki Zarok, nyirami tanaman. Tuh Sya'ban sekarang. Makanya tahan-tahan. Banyak berbuat baik ini bulan-bulan ini. Kemudian Ramadan Syahrul Hasodis Zarok, bulan panen. Supaya dengan bisa panen sekarang mulainya, sekarang. Masya Allah. Sekarang itu ada apa namanya, wisata petik buah. Ada tuh sekarang wisata petik buah.
Jenengan orang nandur loh. Orang nandur. Ini nggak pakai biaya gitu. Aku orang nandur kok ini iso mati kamu bayar. Bayar. Apa gratis Pak Parti? Bayar. Kok 2 kilo ya bayar 2 kilo toh. Kon jiku dhewe ono bayar loh. Malah jane malah repotan yuk. Ning ya wong do seneng alhamdulillah. Jadi mulai sekarang nanam nggih dan menyiram nggih. Dan nanti di bulan Ramadan, karena itu disebut sebagai perlombaan, kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 148. Dikatakan fastabiqul khairat. Jadi lihat pacuan kuda itu begitu masuk menjelang finish, itu ngebut toh. Ya enggak, ini saya ingatkan dari sekarang ya. Banyak dari kita nanti di bulan Ramadan setelah masuk 10 hari terakhir justru lemah. Padahal kalau perlombaan seharusnya ngeden waktu itu. Saya membahasakan ngeden supaya kok ya orang kadang Ustaz mengatakan pada yang mual, pada yang pas dan sebagainya. Semisal itulah jenengan ngeden lah, ngeden. Di akhir Ramadan nanti jenengan dan persiapannya dari sekarang supaya bisa ngeden waktu itu sekarang. Hanya main bulu tangkis plak kalau nembe kan yo awake loro kabeh. Nek wis biasa nanti kan enak. Itu. Nggih Pak Taufan. Beliau yang orang FPO kan lebih paham. Otot itu perlu dilatih, maka jiwa juga perlu dilatih. Nah ini di antara upaya kita mendukung bahasan kitab kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Jadi nanti insya Allah kita kembali ke kitab kita di halaman 200 sekian. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dituntun oleh Allah untuk selalu bisa sujud. Nanti tentang sujud saya bahas di Gunung Sempu insya Allah. Lanjutannya, kemarin kita membahas iblis yang nggak mau sujud, Pak Parti masih ingat? Quran surah Shad ayat ke-71-83. Nanti sisanya saya akan bahas tentang orang yang sujud cuma sekali ning mlebu surga. Siapa mereka? Mereka adalah ahli sihirnya Fir'aun. Ada yang sujudnya lama banget kayak iblis, lama banget sujudnya, ujung-ujung terakhirnya hancur lebur karena nggak mau satu sujud. Tapi ada orang yang nggak pernah sujud bisa mlebu surga. Maka hati-hati dengan sujud. Itu salah satu bekal Ramadan juga. Jadi saya bagi-bagi nih, bekal Ramadan ini saya bagi-bagi Mas Denny. Di sana dan di sini dan di situ beda. Makanya kalau ikut di tiga-tiganya baik-baik saja insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.